Kamu gimana sih, Mu? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Civil Society akan menampilkan hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan, tapi sebelum menyaksikan kami akan memperkenalkan diri dari kami masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Maulidina Triandini. Perkenalkan, saya Mufidah Pramudia Farhani. Saya Indi Sasadila. Saya Dea Meiranul Pradikma. Saya Agus Ranita Johari. Saya Rana Api. Nah, selamat menyaksikan teman-teman. Tolong disimak baik-baik ya. Tujuan umum pembuatan artikel ini, yang pertama, selain untuk menepati tugas-tugas dari Ibu Kokom, tujuan umum lainnya adalah mencari implementasi civil society di Indonesia serta mengetahui pengertian dari civil society tersendiri sebagai bahan dari penyebaran dan pembelajaran tentang masyarakat madani di kalangan mahasiswa, terutama untuk masyarakat. Next. Metodologi penelitian. 1. Apakah definisi masyarakat madani, civil society menurut Anda? Masyarakat madani adalah masyarakat maju memiliki kebebasan untuk menjunjung demokrasi. Yang kedua, menurut Anda, bagaimana penerapan konsep masyarakat madani di Indonesia saat ini? Masyarakat Indonesia sudah mandiri dengan kebebasan yang diberikan pemerintah mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, beberapa dari mereka menjawab bahwa konsep masyarakat madani belum sepenuhnya terrealisasikan. Yang ketiga, apakah Anda tahu cara penyebaran nilai-nilai civil society melalui pendidikan di Indonesia? Rata-rata jawaban responden ada 2 kegiatan di institusi pendidikan dengan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang keempat, menurut Anda, hal apa saja yang dapat dilakukan oleh warga demi mewujudkan civil society di Indonesia? Rata-rata jawaban yang diberikan oleh para responden yaitu dengan menerapkan toleransi dalam berhubungan dengan orang lain serta dapat menjaga sikap bijaksana dalam menghadapi masalah. Selanjutnya adalah konsep dari civil society. Di Eropa, sebelum abad ke-18, terdapat berbagai macam istilah yang berpadanan dengan civil society, seperti koinonia politica dalam bahasa Yunani, societas civilis dalam bahasa Latin, société civile dalam bahasa Prancis, dan bürgerliche Gesellschaft dalam bahasa Jerman. Menurut Karl Marx sendiri, civil society merupakan bentuk sosial atau social information masyarakat borjuis untuk menggunakan negara sebagai alat kepentingan mereka. Civil society berkamuflase menutupi praktek monopoli dan eksploitasi kaum proletar. Civil society hanyalah fase transisi yang mengandung kontradiksi hubungan ekonomi masyarakat kapitalis. Sedangkan menurut Hegel, civil society merupakan suatu wilayah atau sfer perantara yang ada karena lepasnya kaum borjuis dan kekuasaan negara untuk menciptakan suatu lingkungan baru yang ditandai dengan adanya persaingan ekonomi dalam bentuk kerja, produksi, pertukaran jasa dan barang, serta perolehan harta. Selanjutnya, menurut Antonio Gramsci, menggunakan konsep hegemoni untuk mengkritik pernyataan dari Karl Marx, dan beliau berpendapat bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya, kelas sosial yang dominan mau tidak mau harus bernegosiasi dan membuat kompromi-kompromi dengan kelompok-kelompok sosial lainnya di dalam arena civil society, sehingga terdapat suatu hubungan timbal balik. Pengertian dari civil society, yaitu memiliki padanan kata masyarakat sipil, masyarakat kewarganegaraan, dan masyarakat madani.
Menurut Aswad Mahasin, civil society merupakan aneka kelompok masyarakat yang tidak tercakup dalam institusi dan aparat negara, tetapi karena kepentingannya terlibat langsung atau tidak langsung dalam interaksi dan penentuan kebijaksanaan publik. Menurut Anwar Ibrahim, civil society atau masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Menurut Sidney Rao, civil society adalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah yang mengandalkan ruang, di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul di antara hubungan-hubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Karena itu, maka civil society adalah sebuah ruang yang terbebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara. Hal itu dapat diekspresikan ke dalam bentuk individualisme, pasar, dan pluralisme. Yang terakhir yaitu menurut Hang Sunjo, civil society adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik. Gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi dasar identitas dan solidaritas yang terbentuk, dan akhirnya adanya kelompok inti dalam civil society tersebut. Setelah pengertian, lalu bagaimana sejarah dari civil society di Indonesia? Istilah civil society pertama kali muncul di Indonesia pada abad 19, tepatnya pada tahun 1988 melalui konferensi yang diselenggarakan oleh Monash University Australia pada tanggal 25-27 November 1988 dengan tema State and Civil Society in Contemporary Indonesia. Semenjak saat itu, wacana mengenai civil society berkembang begitu cepat di kalangan intelektual Indonesia. Berbagai terjemahan dan pengertian civil society dikeluarkan oleh para intelektual Indonesia dengan argumen dan pandangannya masing-masing. Salah satu istilah atau penerjemahan dari civil society yang paling populer dan diterima oleh masyarakat Indonesia adalah masyarakat madani. Ada juga yang mengatakan jika civil society di Indonesia karena terjadinya perubahan kondisi sosial yang disponsori oleh gerakan besar yang disebut reformasi. Untuk itu, kemudian masyarakat madani pun mulai dirasakan keberadaannya. Next. Selanjutnya, implementasi civil society. Di Indonesia sendiri, praktik-praktik civil society masih sangat jauh dari indikator ideal. Dalam hal ekonomi misalnya, masih banyak terjadi ketimpangan kesejahteraan di beberapa wilayah bagian Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat pluralistik, atau lebih tepat disebut masyarakat yang sangat tinggi tingkat fragmentasi sosialnya. Masyarakat madani pada dasarnya merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lainnya. Dalam ruang lingkup tersebut terdapat sosialisasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dari sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut, misalnya berupa perjanjian kooperasi, kalangan bisnis, rukun warga, rukun tetangga, dan bentuk organisasi lainnya. Sehingga perlu adanya dukungan terkait dengan pembentukan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti ini. Masyarakat madani diciptakan melalui implementasi nilai-nilai, salah satunya melalui partisipasi masyarakat pada perwujudan kesejahteraan dan kebutuhan bersama, yaitu pembangunan ekonomi kreatif sebagai sektor baru pemenuhan ekonomi manusia. Untuk itu semua diperlukan pendidikan kewarganegaraan untuk mewariskan sendi-sendi masyarakat madani yang saling menghargai, bertanggung jawab, dan demokratis. Civil society pun memiliki andil terbesar dalam pembangunan negara, yaitu yang pertama, komplementer elemen-elemen masyarakat sipil mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan yang bertujuan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. Yang
Yang kedua, subsektor di mana masyarakat sipil melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. Yang ketiga, sebagai kekuatan tandingan negara. Kalangan civil society melakukan advokasi, pendampingan, litigasi, bahkan praktik-praktik oposisi untuk mengimbangi kekuatan hegemonik negara. Kesimpulan, satu masyarakat madani atau civil society adalah masyarakat individu atau dalam kelompok yang dapat berinteraksi dengan negara secara mandiri, baik dalam bidang ekonomi, politik, ataupun sosial. Singkatnya, masyarakat madani atau civil society merupakan masyarakat maju, memiliki kebebasan untuk menjunjung demokrasi. Kedua, penerapan konsep masyarakat madani ini telah baik dan semua masyarakat telah menerapkan masyarakat madani di dirinya sebagai partisipasi demokrasi. Ketiga, penerapannya ada dua kegiatan yang dapat digunakan dalam penyebar luasan karakteristik budaya dan peradaban civil society di institusi pendidikan, yakni dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, masyarakat harus memiliki sikap toleransi, saling menghargai antar umat manusia atas segala perbedaan yang ada seperti perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lain. Kedua, seluruh lapisan masyarakat, terutama gerakan, kelompok, asas-asas masyarakat madani, dan individu-individu independen berkomitmen dan memberikan perhatian penuh untuk memperjuangkan berjalannya fakta masyarakat madani. Ketiga, memasukkan pendidikan mengenai politik, moral, dan budaya dalam kurikulum pendidikan agar masyarakat lebih memahami makna dari demokrasi serta hal-hal yang perlu dilakukan agar demokrasi dapat tercapai. Nah, ini daftar pustaka dari hasil diskusi kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.